فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membahas hadis tentang peringatan dari al-ghadab, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dimintai wasiat mengatakan la taghdab. Apakah ini berarti bahwasanya kita tidak boleh marah sama sekali atau bagaimana maksudnya hendak ya Jabir? Baik, memiliki dua kemungkinan makna. Yang pertama, pada perkataan la taghdab maksudnya kamu berhiaslah dengan akhlak-akhlak yang mulia sehingga bisa menahan amarahmu ketika engkau marah. Terus yang kedua, apa? Maksudnya la taghdab yaitu jangan kamu lampiaskan amarahmu ketika engkau marah. Yang terkandung di dalamnya berarti untuk menjauh dari hal-hal yang menjadi sebab kemarahan. Mana ini disebutkan oleh siapa? Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Dan keduanya saling menguatkan ikhwan, yaitu intinya la taghdab, jangan engkau lampiaskan amarahmu ketika marah, dan berhiaslah engkau dengan sifat-sifat yang utama yang berupa kesabaran, kebijaksanaan dan yang lainnya yang bertentangan dengan sifat mudah untuk melampiaskan amarah. Adapun kemarahan secara zatnya, maka ini ada yang terpuji dan ada yang tercela. Kemarahan yang terpuji itu contohnya bagaimana, Fadil? Nah, kemarahan yang muncul karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu dipuji. Ketika syariat Allah, ketika keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa ta'ala dilanggar, maka kita harus marah. Adanya kesyirikan, kekufuran, kita harus marah. Ketika berperang melawan musuh-musuh Allah, ya marah. Terhadap musuh Allah, masa perang? Nah, terhadap musuh Allah kita tidak marah, ya harus marah. Nah, ini yang terpuji. Adapun yang selain itu, kemarahan untuk apa? Intiqam, melampiaskan amarah, melampiaskan kejengkelan pribadi, maka ini yang dicela. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya. Qala al-mu'allif wafaqahullahu ta'ala, babul fuhshi wal bada'ah. Bab al-fuhsh wal bada'ah, yaitu bab yang berkaitan dengan celaan terkait sifat yang suka berbicara dengan pembicaraan kotor. Al-fuhsh wal bada'ah bersama kawan, orangnya namanya fahish dan badhi. Al-fahish yaitu seorang yang ketika berbicara pembicaraannya keluar batas. Nah, makanya segala sesuatu yang
di luar batas itu masuk dalam cakupan al-fahish. Baik. Sebagaimana dulu ketika kita membahas di durus al-muhimmah berkaitan dengan sesuatu yang fahish yang keluar dari tubuh. Paham? Ya, pernah lewat enggak? Nah, sesuatu yang fahish yang keluar dari tubuh seperti darah, nanah dan seterusnya, ya kan? Ini disifati dengan fahish, maksudnya keluar banyak melampaui batasnya. Baik. Adapun al-fuhsyu yang dimaksud di sini yaitu kaitannya dengan perkataan, di antara adab atau di antara akhlak yang buruk yaitu seorang yang kalau berbicara bicaranya apa? Bicaranya jelek. Baik. Bicaranya kotor. Bicaranya tidak senonoh dan tidak tahu malu dalam berbicara. Naam. Dan ini adalah sifat yang buruk, apalagi kalau itu dimiliki oleh seorang mukmin, terkhusus lagi seorang penuntut ilmu. Karena lisan fillah adalah sarana untuk mengungkapkan apa yang di hati. Ketika seorang lisannya itu kalimat-kalimatnya kotor, ini alamat tentang kotornya hati dia. Tentang kotornya hati dia. Makanya jaga lisan kita sebagaimana Rasulullah SAW wasiatkan, kuffa alaika hadha. Wasiat kepada siapa ini? Kuffa alaika hadha Khadir. Tahan lisan ini, sambil apa? Mengisyaratkan dengan tangan beliau ke lidah beliau. Kepada siapa? Wasiat kepada siapa? Kuffa alaika hadha. Ajamta wa ma asamta. Siapa? Abdullah Samir. Abdullah bin Abbas. Mu'ad ibn Jabal. Naam. Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu. Baik. Tahan lisanmu. Kenapa? Ya karena banyak manusia yang tergelincir masuk ke dalam neraka gara-gara lisannya. Baik. Nah, sekarang kita ambil hadis pada bab ini yang menunjukkan tentang buruknya perkataan kotor dan perkataan jorok yang muncul dari lisan seseorang. Bahwasanya ini bertentangan dengan sifat orang yang beriman. Qala hafizahullah ta'ala an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laysal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhi. Rawahu Tirmidzi wa sahahu Al-Albani. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal mu'min, bukanlah seorang mukmin, maksudnya bukan seorang mukmin kamilul iman, bukan seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Ini maksud hadis. Berarti bukan maksudnya di sini dia kafir, tidak, tapi bukanlah mukmin yang sempurna imannya itu memiliki sifat at-ta'an. Ta'an ya sighah mubalaghah dengan bentuk fa'al. Itu seorang yang sangat banyak ta'annya. Ta'an pada asalnya adalah bermakna apa? Ta'anah, menusuk, ya kan? Banyak menusuk.
Tapi menusuk ini kan ada dua bentuk. Menusuk yang betul-betul nusuk dengan apa, sesuatu yang terlihat, dengan senjata, dengan tombak, dengan panah. Juga ada yang menusuk dengan perkataan, dan itu yang dimaksud di sini, kawan. At-ta'an yang dimaksud adalah orang yang apa? Yang suka mencela, kalimat-kalimatnya menusuk orang yang dicelanya. Jadi at-ta'an yaitu katsirut ta'an, orang yang sangat banyak ta'annya, suka apa? Suka mencela manusia. Baik itu mencela nasab, dia anak si fulan, anak si fulanah, tukang ini, tukang itu, anak orang miskin, anak ini dan itu, dan seterusnya. Mencela nasab maupun mencela bentuk fisik seseorang, ini juga dilarang di dalam Islam. Mencela bentuknya, dia itu pendek atau orang yang hitam dan seterusnya, celaan yang berkaitan dengan fisiknya. Ini masuk dalam ta'an. Atau juga celaan terhadap perbuatan pekerjaannya. Mencela pekerjaan seseorang padahal pekerjaan itu halal. Misalnya dosa tukang rongsok ini dan itu, mencela. Yang penting akhwan, celaan ini mencakup banyak hal. Dan orang ini ta'an, orang yang suka mencela. Apa saja dia jadikan bahan celaan. Dan sungguh akhwan, betapa banyak manusia yang seperti ini keadaannya di masa sekarang, di media-media sosial. Karena merasa dirinya tidak dilihat, cuman berada di balik layar, dia ketik sembarangan kalimat-kalimat celaan. Dalam benaknya, orang tidak kenal aku, orang tidak melihatku. Baik itu mencela presiden, mencela siapapun. Tapi dengan mudahnya, dengan ringannya. Memang mungkin manusia tidak akan mengenal, tidak akan tahu, dan bahkan mungkin tidak peduli. Akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu, dan itu semuanya tercatat. Karena tulisan masuk dalam ucapan. Tulisan kita itu ucapan kita, tapi diungkapkan dengan apa? Dengan tulis. Maka hati-hati. Sebagaimana kita menjaga diri ketika berucap, hati-hati, demikian pula ketika menulis untuk berhati-hati. Karena itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi yang berkaitan dengan orang lain. Hal yang kaitannya dengan orang lain tidak ringan. Baik itu mencela atau memuji, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntung orang-orang yang ketika matinya selamat dirinya dari beban-beban yang kaitannya dengan sesama manusia. Dia tidak menyimpan dendam, dia tidak menyimpan permusuhan dengan saudaranya sesama kaum mukminin. Walal la'an, kemudian yang kedua al-la'an, yaitu juga ini sighah mubalaghah, yaitu katsirul la'an, orang yang banyak melaknat. Sedikit-sedikit keluar kalimat laknat. Semoga Allah melaknatmu. Lagi khilaf sedikit, lagi bersengketa, cuman masalah dagang, selisih 5.000, 10.000, semoga Allah melaknatmu. Nah ini tidak pantas. Karena apa makna la'an itu tidak ringan, kawan. Laknat maksudnya apa? At-tark
wal ib'ad an rahmatillah, yaitu mengusir dan menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mengatakan semoga laknat Allah atasmu, nah ini berarti apa? Kita mendoakan dijauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang banyak melakukan seperti ini menunjukkan tidak memiliki rahmah. Tidak memiliki rahmah dalam dirinya, sedikit-sedikit melaknat, yaitu apa? Berharap saudaranya mukmin itu tidak dapat rahmat. Padahal seorang mukmin satu sama lain, akhwan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Terjadi khilaf apa? Nah, doakan kebaikan, ya sudah. Ya, semoga Allah memberikan hidayah padamu. Bagus. Nah, kalimat-kalimat yang bagus. Apalagi pada perkara-perkara duniawi yang seseorang tidak tertimpa kerugian yang besar. Itu seseorang tanazul daripada dia apa? Terjatuh dalam permusuhan, dalam persengketaan yang lama. Ini bukan sifat seorang mukmin yang sempurna imannya, yang la'an, mudah untuk melaknat. Dan yang lebih parah lagi kalau orang tua sampai melaknat anaknya, melaknat hewan-hewan peliharaannya. Ketika Rasulullah SAW mendengar seorang melaknat hewannya, maka Rasulullah SAW merintahkan untuk hewan ini dilepas. Kita tidak ingin ada yang ikut bersama kita sesuatu yang dilaknat. Nah ini. Baik. Kemudian walal fahishi walal badi. Ini dua ungkapan ikhwan yang muradif, yang memiliki apa? Kesinoniman, maknanya dekat, maknanya hampir sama. Baik. Yaitu perkataan kotor, perkataan jorok. Baik. Dikatakan oleh Ibnu Al-Arabi rahimahullahu taala, al-fuhsyu huwal kalamu bima yakrahu sama'u, atau bima yukrahu sama'u, yaitu suatu perkataan yang tidak disukai untuk didengar, tidak pantas untuk didengar. Dan al-badhi, yaitu al-kalamul qabih, hampir sama, ya kan? Al-kalamul qabih dan kalam yang dibenci, yang tidak disukai. Maka dikatakan oleh Al-Maghribi rahimahullah, wa huwa huna fi makna fahish fayakunu muradifan utiya bihi lit-ta'kid. Jadi al-badhi bermakna fahish, yaitu perkataan jorok, orang yang suka berkata-kata kotor. Alladzi laisa lahu haya, yang tidak memiliki rasa malu padanya dalam berbicara. Maka jauhi hal-hal yang demikian, karena ini bukan sifat seorang mukmin yang sempurna imannya. Dari hadis ini Rasulullah SAW peringatkan kepada kita, kawan, beberapa hal yang kaitannya dengan perkataan, yang kalau kita simpulkan berarti ada 3 hal pokok, yaitu apa? Celaan kepada orang lain, kemudian laknat, dan apa? Kalimat-kalimat yang fahish, badhi, kalimat yang kotor, yang jorok. Jauhi. Dan ini menunjukkan pentingnya seorang mukmin untuk memilih kalimat yang keluar dari lisannya, kalimat yang kita bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang mengucapkan suatu ucapan kecuali di sisinya ada malaikat pencatat yang tidak pernah melewatkan kalimat-kalimat. Raqibun atid, ini bukan nama 2 malaikat, tapi apa? Sifat dari
malaikat yang senantiasa mengawasi dia dan menyertai dia, tidak meninggalkannya, tidak meluputkan satu perkataan pun kecuali apa? Ditulis dalam catatannya. Nah, maka perbanyak untuk dalam catatan kita kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang bagus. Jika tidak mampu, maka diamlah. Naam. Nasallallahu taufiq wassalam.